Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajarin kali ini bermanfaat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus, ya. Tepatnya yaitu kita akan belajar tentang gradien. Nah, ini adalah materi yang kita akan pelajarin, gradien, atau nama lainnya adalah kemiringan. Kemiringan apa sih? Ya, kemiringan suatu garis, ya. Yang akan kita pelajari tentang gradien atau kemiringan. Nah, perlu antum ketahui pengertian dari gradien. Gradien itu apa sih pengertiannya? Pengertian dari gradien itu adalah perbandingan garis tegak dengan garis datar, ya. Perbandingan garis tegak dengan garis datar, atau perbandingan, kan garis tegak itu kan sumbu vertikal, berarti nilai Y atau sumbu Y, sedangkan garis datar itu adalah sumbu X atau horizontal, berarti bisa juga disebut perbandingan nilai Y dengan nilai X, ya, atau juga bisa disebut, ya, atau perbandingan antara perubahan nilai Y dan X. Oh, ya. Ini gradien. Oke. Gradien atau kemiringan, atau biasa juga disebut nilai suatu kemiringan. Kemiringan apa sih? Kemiringan garis, ya, yang pasti, ya. Namanya aja kita belajar tentang persamaan garis lurus, berarti kita mengamati tentang perubahan garis, ya. Berarti untuk hari ini kita akan belajar tentang gradien. Nah, ini pengertian dari gradien. Pengertian gradien itu perbandingan garis tegak dengan garis datar, atau perbandingan antara perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X. Kita hapus sampai di sini. Sekarang lanjut lagi, ya. Sini babnya kita tulis ulang, ya. Babnya itu adalah gradien. Nah, kalau kemarin kita udah membuat grafik dari persamaan garis lurus. Sekarang kita akan menentukan kemiringan garis dari bentuk persamaan garis lurus. Ini akan Anda buat. Jangan lupa kita tulis di sini adalah nilai X, di sini nilai Y, ya. X sumbu horizontal, Y sumbu vertikal.
Oke, ini ada sebuah garis ya. Oke, misal ini adalah garis P. Bagaimana kita menentukan kemiringan garis P? Sekarang kita tujuannya adalah menghitung kemiringan dari garis P. Yang pertama kali, antum harus tahu titik di sini dulu. Titik di sini adalah titik 0,0. Lalu kita hitung titik di sini. Titik di sini adalah berarti 4,2. Tadi apa? Rumus gradien itu apa? Perubahan nilai Y, perbandingan ya, perbandingan nilai Y dengan nilai X, berarti perbandingan nilai Y dengan nilai X, berarti perbandingan, jangan perbandingan Y atau perbandingan nilai Y dengan X. Tulis dulu dah. Perbandingan nilai Y dan X ya. Atau kalau kita singkat, gradien itu lambangnya itu adalah M. Sedangkan ini perbandingan nilai Y dan X, berarti namanya banding, kita bandingkan Y per X. Atau bisa juga Y banding X. Tapi nggak usah kita buat kayak gini ya. Kita langsung aja buat Y per X. Terus gimana Pak cara menentukan nilai Y sama nilai X ya? Antum lihat titik awalnya di sini, di titik potong sumbu X. Kita lihat Y ke X. Berarti kalau kita lihat Y, dia arah ke atas. Kan kalau ke X-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti antum dapat di sini Y-nya X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Lihat nih ya, panahnya 4. Terus Y-nya berapa? 1, 2. Tuh, berarti gradiennya 2/4. Atau berarti gradiennya berapa? Setengah. Ya. Ini gradiennya. Agak rumit nih, agak rumit ya. Gradien garis P. Ini contoh yang pertama. Oke, gimana bisa dipahamin anak-anak? Ini contoh gradien yang pertama ya. Misalnya ada garis P, kita mau nyari nilai gradiennya, ketemu nilainya setengah. Nanti anak akan kasih antum bentuk contoh soal lainnya lagi. Sekarang anak hapus ya. Kita buat lagi gradien yang kedua. Atau contoh yang kedua, contoh 2 berarti di sini tulis. Di sini tulis nama. Tadi kan contoh 1 ya kan? Sekarang kita tulis contoh 2. Tadi ada contoh 1, sekarang contoh 2. Di sini adalah X, di sini adalah di atas adalah Y, di kanan adalah X. Yang maka kita tulis min 1, min 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita buat garisnya. Kita akan buat garisnya. Oke. Misal ini adalah garis apa nih ya? Kita misalkan ini adalah garis Q. Misalnya ini garis Q ya. Tentukanlah gradien garis Q. Tentukanlah gradien garis Q.
Bagaimana kita menentukan gradien garis Q? Pertama, kita lihat titik awal di sini dulu. Berapa titiknya nih? 2,0. Lalu kita lihat titik di sini berapa? Titik di sini adalah 0,3. Tadi rumus gradien itu masih ingat ya apa? Rumus dari gradien. Rumus gradien itu kan rumusnya M sama dengan Y per X, ya enggak? Berarti M sama dengan, kita hitung dulu X-nya 1, 2. Lihat arahnya ya, 1, 2. Berarti X-nya itu negatif. X-nya negatif. Y-nya 1, 2, 3 ya. Kan X-nya ke kiri nih. X-nya ke kiri. 1, 2. Dia arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri. Kalau ke kiri kan arahnya negatif berarti. Nah, berarti X-nya min 2. Y-nya berapa? Y-nya naik. Tuh, dia arahnya naik. Nah, ya, dia arahnya naik. Berarti Y-nya 3. Berarti gradiennya berapa? 3 per min 2. Atau min 3 per 2. Ya, boleh. Minnya di atas boleh, minnya di tengah boleh, minnya di bawah boleh. Ya, silakan. Tuh ya, ada perbedaan loh. Padahal sama-sama di kuadran 1. Tapi tandanya beda ya. Kalau tadi kan tandanya yang arahnya kemana? Ke sini nih. No, itu kan berarti bentuknya positif, ya kan? Tapi kalau arahnya beda, bentuknya negatif. Makanya jadi gradien itu butuh hati-hati, ya. Oke, gimana nih sampai sini nih? Hah? Paham kan nih? Nah, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh 3. Diketahui garis AB memiliki titik A, misalnya 1,4 dan B sama dengan misalnya 3,-2. Hitunglah gradien dari garis AB. Tadi lagi-lagi kita kembalikan kepada rumus awalnya itu. Rumus awalnya itu apa? Gradien itu adalah perubahan nilai, perbandingan antara nilai Y dengan nilai X. Di sini kita di sini kita tanpa gambar ya. Tapi di sini kita dikasih 2 titik. Bagaimana? Balik ke dalam rumus awalnya ya. M sama dengan Y per X. Atau kalau dalam buku itu ada yang namanya perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X. Berarti tandanya kayak gini. Delta Y per delta X ya. Maksudnya ini perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Atau bisa juga dijabarkan bahwa M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Lalu kita tentukan dulu. Misal yang ini kita namakan X1. Berarti ini Y1. Misal ini X2. Berarti ini Y2. Berarti gradien sama dengan Y2-nya berapa? Negatif 2. Y1-nya dikurang 4.
dibagi X2 3, X1 1. Berarti M sama dengan min 2 kurang min 4 itu adalah min 6. 3 kurang 1 2. Min 6 bagi 2 berarti M sama dengan min 3. Nah, ya. Jadi tanpa membuat garis kita bisa sebenarnya menghitung gradien. Tapi kalau saya mau buat garisnya Pak. Oh silakan bisa. Nanti kita buat dulu garisnya. Kan ini ada 2 titik. Nanti kita ketemu garisnya kita pakai cara yang sebelumnya. Pakai cara yang contoh 1 atau contoh 2. Nah ya. Jadi ada banyak caranya sebenarnya. Jadi bisa antum buat garis dulu, bisa juga nggak dibuat garis kayak gini nih. Ini kan nggak ada garis nih, tapi bisa nggak kita buat garis dari 2 titik ini, titik A sama titik B? Bisa, ya. Kan syarat membuat garis ada 2 titik. Ini ada titik A, ada titik B. Antum tentukan titiknya, tarik garis ketemu. Nanti bisa pakai cara contoh 1 sama contoh 2 ya. Y per X ya. Kalau di sini perubahannya terhadap perubahan X. Oke. Gimana nih ya? Yang belum paham nanti bisa ditanyakan kembali ya. Di lewat komentar YouTube juga boleh atau lewat Zoom nanti kita saat pertemuan juga boleh. Sekarang kita selesai sampai di sini materinya. Materinya telah selesai sampai di situ gradien ya. Berarti ada 2 contohnya gradien. Yang pertama ada gambar, kita tentukan gradiennya berapa. Yang kedua ada apa tadi namanya? Ada 2 titik ya. Antum tentukan gradiennya. Dua-duanya menggunakan model yang berbeda, tapi lebih gampang yang model gambar yang pasti ya. Yang gambar pasti lebih gampang. Kenapa lebih gampang ya? Karena cuma menghitung doang, menentukan aja. Di sini Anda akan kasih contoh soal latihan, ada 2 soal ya. Soal yang pertama berupa gambar. Oke. Tentukanlah gradien garis P. Ya. Ini soal yang pertama, tentukanlah gradien garis P. Oke, kita akan buat garisnya. Namanya garis P. Antum hitung gradiennya. Kayak yang tadi contoh 1 sama contoh 2 antum bisa back untuk menghitungnya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, jangan lupa rumus gradiennya diingat-ingat kembali apa tadi yang pertama rumusnya. Sekarang yang kedua diketahui garis AB. Garis AB memiliki titik A min 1,1 dan B dan titik B ya maksudnya, dan titik B 5,4.
hitunglah gradien dari garis AB. Dua soal, silahkan antum kerjakan ya. Nanti jawabannya bisa dikumpul lewat WhatsApp. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Bila ada yang kurang jelas, kami minta maaf ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.